Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qasim Taufik Akbar, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Wali Songo Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ilmu itu miliknya Allah. Supaya Allah melimpahkan ilmunya kepada kita semuanya, mari kita sebelum KBM baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yahimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahi warzuqni fahma a'lamu bihi kaifa unaji ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifahalukum? Aya naftah dirasatana fi hada sobah bikiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semuanya? Berangkat. Nihil ya? Kalau nihil, alhamdulillah. Jadi kita siap untuk belajar kembali materi terkait dengan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu surat Luqman ayat 13-14. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang pernikahan dalam Islam pada semester 1. Kita sudah masuk di semester 2, kita akan pelajari materi yang baru. Anak-anak, kemarin Bapak mendengar berita, yaitu tentang seorang anak yang tega melaporkan ibunya ke pihak polisi, yang mana berita itu sangat viral. Dan kalian juga mungkin tahu, yaitu ada di daerah Demak, Kota Wali di sana. Dari kasus tersebut, mungkin dari anak semuanya ada yang bisa menanggapi. Ya, silahkan. Saya Pak, saya ingin memberi tanggapan. Itu sebenarnya yang dilakukan anak itu adalah dosa besar Pak, karena surga itu ada di telapak kaki ibu, sementara ibu melahirkan dia dengan susah payah, tapi balasan dia tidak disangka. Bagus sekali tanggapannya Mas Firzi, terima kasih. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberi solusi terkait dengan kasus yang terjadi tersebut. Ya, silahkan. Saya Pak,
Seharusnya anak tidak boleh melaporkan orang tuanya ke polisi walaupun ada masalah. Sejatinya anak adalah harus patuh dan hormat kepada orang tua. Terima kasih jawabannya Mbak Dani atas solusi yang diberikan terhadap kasus yang terjadi di Demak, yaitu anak melaporkan ibunya kepada polisi. Kita tahu bahwasanya ibu itu adalah surga bagi anaknya. Kalau ada terjadi kesalahpahaman, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak harus lewat emosi dengan melaporkannya kepada orang tua. Anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, dan itu sesuai dengan firman Allah. Maka dari itu, apa hubungannya materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, kasus anak melaporkan ibunya kepada orang tua, yaitu pada kesempatan ini, pagi ini kita akan mengonekkan, yaitu terkait materi yang tujuan capaiannya kita diharapkan bisa menganalisis dan mengevaluasi Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baiklah anak-anak, selanjutnya dari kalian tadi sudah mengetahui ada kasus anak melaporkan ibunya ke polisi. Mari kita akan mempelajari bagaimana seharusnya anak kepada orang tuanya, terutama pada ibunya. Bapak akan menampilkan video pembelajaran cerita yang inspiratif buat kalian yang ada di depan. Silahkan untuk bisa diamati bersama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, berpenampilan cukup tampan. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa ia menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja, namun sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti akan terkabul. Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menyerah kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak pernah berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Akan tetapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni pun jadi termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang cukup panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Maka dibelilah seekor anak lembu yang harganya cukup murah. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais sudah gila, Uwais sudah gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais Al-Qarni. Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Semakin hari anak lembu itu semakin besar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi bagi Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji.
Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap harinya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah sampai di Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais Al-Qarni. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopannya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkunya. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yaitu dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Dari pengamatan kalian, setelah melihat ceritanya seorang yang soleh bernama Uwais Al-Qarni yang rela naik gunung turun gunung hanya untuk membahagiakan ibunya yang pengen naik haji. Mungkin dari kalian ada yang bisa atau mungkin belum paham dari cerita tersebut, mengapa Uwais melakukan seperti itu. Ya, silahkan. Saya, Pak, kenapa Uwais Al-Qarni naik gunung? Apa tujuannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan dari teman kalian yang menanyakan terkait dengan apa sih tujuan Uwais Al-Qarni naik gunung, turun gunung, bertahun-tahun, apa nggak capek, dan lain sebagainya. Mungkin dari kalian ada yang bisa membantu menjawab. Ya, silahkan. Saya, Pak, karena Uwais Al-Qarni ingin membahagiakan ibunya dengan cara menggendongnya untuk naik haji, Pak. Terima kasih jawabannya Mas Firzi. Jadi teman kalian jadi tahu ya, karena apa tujuannya Uwais naik turun gunung, ya kan? Tujuannya hanya satu, untuk pengen membahagiakan permintaan ibunya yang ingin naik haji. Dia rela tiap hari naik gunung, turun gunung sambil menggendong apa? Domba. Yang tujuannya supaya badannya kuat, kalau kuat bisa menggendong ibunya ketika nanti masuk bulan haji atau bulan Zulhijjah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memahami yaitu surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Silahkan kalian dibuka di modul PAI-nya. Nanti Bapak akan memandu kalian untuk membaca dan bisa ditirukan bersama-sama. Paham, Tom? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahn hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain fi amaini anishkur li wa li walidaik fi amaini anishkur li wa li walidaik ilayyal masir sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca dan bisa mengikuti semuanya. Mungkin dari kalian ada yang berani untuk bisa membacakan kembali? Ya, silahkan. Saya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya baniya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa li walidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas bacaan yang sangat merdu sekali. Walaupun masih ada bacaan yang panjang pendeknya masih kurang, tetap semangat, masih ada waktu untuk terus belajar membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok diskusi. Bapak akan nantinya memberi kalian sebuah kasus yang nantinya kalian bisa selesaikan, dicari solusinya dan diberi tanggapan yang terbaik untuk kalian. Dan nantinya setelah itu kalian akan mempresentasikannya tiap kelompoknya. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Seperti biasa, silahkan kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2, dan kelompok 3 di kelompok 3. Baiklah anak-anak, silakan kalian mengangkat tangan kalian, bolpennya juga. Silakan tunjukkan ke teman kalian yang akan memimpin dari kelompok kamu sekalian. Maka dari itu hitungan 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, di tangan Bapak sudah ada sebuah mind map, yaitu kita nanti akan belajar yaitu cara membuat peta konsep dari kasus terkait dengan kehidupan sehari-hari yang kaitannya pada penjelasan surat Luqman ayat 13 sampai 14, yaitu terkait bersyukur dan beribadah kepada Allah dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di masyarakat banyak sekali yang menyeleweng dari ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara kesyirikan. Di antaranya ini ada dukun, dan ada kalau dalam hubungan orang tua akibat istri disayang, ibu ditendang, ya kan? Ini sebuah masalah. Terus ada masalah lagi yaitu bahaya sihir. Ini yang berkaitan dengan ibadah dengan Allah. Maka dari itu nanti kalian akan saya beri, silahkan kalian nanti membuat tanggapan dan solusinya di situ berupa mind map atau peta konsep dari kalian semuanya. Bapak akan membaginya 1 per 1
dari masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak, Bapak sudah membagikan tiap kelompoknya berupa satu kasus yang berbeda. Silakan kalian pecahkan, silakan ditanggapi, dan semuanya berhak menanggapi dari jumlah kelompoknya masing-masing. Ditulis di situ bentuk mind map dan diberikan solusinya juga. Silakan, waktu dimulai. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dari kalian menempelkan hasil mind map-nya kalian untuk ditempelkan di papan tulis sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan. Baiklah anak-anak, kalian sudah menempelkan hasil kerjaan kalian berupa tanggapan dan solusi yang sudah kalian tempelkan sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah ini kalian bisa mengasosiasi, menalar dari kerjaan teman kalian. Yang kelompok 1 bisa melihat hasil asosiasinya, penalarannya pada kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Astagfirullahaladzim. Tanggapannya gimana ya? Oh, ini tanggapannya. Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban umat Islam. Bener kan ya? Terus Ayo lihat tanggapan dari kelompok 3. Sebab seorang bisa mudah terkena sihir itu karena lalai dari mengingat Allah, tidak mau perhatian kepada ketaatan, tidak mau zikir. Ya, kita lihat dari tanggapan kelompok 1. Jika mempunyai masalah, jangan mengambil jalan pintas dukun, karena mendoakan Allah adalah hal musyrik. Musyrik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi melihat tanggapan dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1 ke kelompok yang lainnya, pasti punya gambaran dari kalian. Oh, ternyata itu sesuatu yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Kalian bisa menilainya masing-masing. Setelah ini kalian bisa dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan dari hasil tanggapannya masing-masing. Kelompok 1 menyampaikan hasil dari dukun atau paranormal. Kelompok 2 bisa menyampaikan nantinya akibat istri disayang, ibu ditendang. Dan kelompok 3 nanti bisa mempresentasikan yaitu terkait dengan bahaya sihir. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, bahwa dukun atau paranormal itu disebut juga hal musyrik. Kalau menanyakan apa itu musyrik, itu artinya menduakan Allah. Nah, di sini kita mempunyai model dukun. Pertama, meramal dengan garis tangan. Kedua, meramal dengan tanda lahir. Ketiga, meramal dengan kartu. Keempat, meramal dengan finjan atau dalam mangkok. Yang kelima, meramal dengan tulisan orang atau dengan tulisan. Di sini kita mempunyai konsepnya. Konsepnya akan dibacakan oleh Pradipa. Ya.
Konsep dukun itu atau orang pintar adalah istilah yang seseorang umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkan dapat memahami hal-hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan dari alam gaib. Oke, saya lanjutkan. Kita juga mempunyai solusinya. Jika mempunyai masalah, jangan mengambil jalan pintas atau dalam kurung dukun. Karena menduakan Allah itu adalah hal musyrik. Musyrik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya. Mendatangi dukun atau orang pintar itu hukumnya haram dalam Islam. Jika kamu datang ke dukun atau orang pintar, sama saja kamu tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan murka dengan orang-orang yang musyrik dan akan menutup pintu rezekinya maupun pintu surga kepada orang yang musyrik. Terima kasih. Saya mau nanya, bagaimana hukum mendatangi dukun pijit? Jadi mendatangi dukun itu adalah hal musyrik. Musyrik itu yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Kelompok 2 akan mempresentasikan masalah akibat istri disayang, ibu ditendang. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang zalim dan durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban umat Islam. Azab anak durhaka kepada orang tua ibunya yaitu tidak akan mendapat ampunan atau atas dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana solusinya? Beri kasih sayang yang lebih. Apabila memiliki anak durhaka, langkah awal yang bisa digunakan bila anak durhaka adalah memberi kasih sayang yang lebih pada anak. Tanamkan karakter yang baik pada anak. Peran orang tua dalam psikologi anak usia dini memang sangat diperlukan. Perkenalkan anak dengan agama pada anak sejak usia dini. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan anak. Saya mau bertanya, adakah hadis yang membahas tentang akibat durhaka kepada orang tua? Terima kasih untuk Mas Faiz karena sudah bertanya. Hadis yang membahas tentang akibat durhaka kepada orang tua adalah barang siapa yang durhaka kepada ibu atau ayahnya, sesungguhnya orang tersebut telah melakukannya perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Sihir itu merupakan salah satu dosa besar secara bahasa. Sihir artinya kejadian yang samar penyebabnya, yang berbentuk baur-baur dan jampi-jampi, yaitu bacaan-bacaan yang dihafalkan secara jimat-jimat yang menjadi sarannya penyihir untuk mendapatkan bantuan setan untuk memberikan bahaya kepada objek yang akan disihir. Jadi, solusi menghindari bahaya sihir, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan An-Nas, menghafalkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, membaca ta'awuf, membaca zikir setiap pagi dan sore. Jadi, di sini juga saya akan membacakan tentang sebab seseorang bisa mudah terkena sihir, yaitu lalai dari mengingat Allah, tidak mau memperhatikan pada ketaatan, tidak mau zikir. Maka sihir itu tidak hanya ada di cerita fiksi dan dongeng seperti Harry Potter. Dan ketika juga memahami bahwa perbuatan sihir itu banyak terjadi di sekitar kita, yang paling nyata adalah perbuatan dukun dan paranormal. Hakikatnya yang mereka lakukan adalah sihir dan mereka adalah penyihir. Mereka itu kufur, sesat, dan menyesatkan. Dan jauhilah perbuatan di atas karena itu adalah kekufuran dan dosa besar. Baiklah anak-anak, bagus sekali presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan itu sangat menarik untuk kita bahas
karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman kalian semuanya tadi, kita di penghujung pembelajaran, mungkin sebelum Bapak memberikan kesimpulan, dari kalian ada yang bisa memberi kesimpulan terkait dengan yang kita bahas pada pagi hari ini? Ya, silahkan. Saya Pak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa isi dari surat Luqman ayat 13 sampai 14 adalah kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu sayang kepada kedua orang tua kita. Bagus sekali atas kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Nafis. Benar sekali bahwasanya dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 kita diperintahkan oleh lewat orang soleh yang bernama Luqman. Luqman itu bagian dari tabi'in yang mana mempunyai anak diwasiati oleh orang tuanya. Yang pertama apa? Satu, la tusyrik billah, tidak boleh mensekutukan Allah. Alias apa? Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Terus yang kedua apa? Yaitu bahwasanya kesyirikan itu adalah termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni. Maka dari itu bersyukurlah kita yang sudah menetapkan diri memilih Islam agama kita semuanya, karena akan dijamin oleh Allah surganya. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga apa? Dalam ayat 14 bahwasanya dijelaskan juga kita juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama yaitu ibu, karena yang susah payah mengandung 9 bulan 10 hari, ya kan? Mau jalan kesulitan, mau duduk kesulitan, apalagi semuanya serba kepayahan dan kesulitan. Maka dari itu kita sebagai anak harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Baiklah anak-anak, mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan refleksi atas pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pembenahan dan perbaikan saya dalam pembelajaran ke depan. Ya, silahkan. Saya Pak, bagaimana jika di akhir pembelajaran kita diberi tugas tentang ketaatan kepada kedua orang tua? Baiklah, terima kasih atas refleksi yang diberikan. Benar sekali, kita itu kalau tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu pembelajarannya hanya sebatas teori saja, maka butuh praktek. Maka dari itu, untuk melengkapi pembelajaran saya dan kedepannya, setiap kali akhir pertemuan nanti akan saya beri tugas terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan dimanapun berada. Baik sekali, terima kasih atas masukannya. Nah, maka dari itu di akhir ini silakan kalian dibuka buku modulnya halaman 60 terkait dengan tugas dari surat Luqman ayat 13 sampai 12 yang berkaitan dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Baiklah anak-anak, maya nahtatim dirosatana fi hada sobah bikirati hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.